Nah, oke. Nah, kita akan mempelajari aturan sinus dan aturan kosinus. Oke. Jelas suara saya? Oke. Lambaikan tangan kalau jelas. Jelas. Oke. Nah, aturan sinus dan aturan kosinus atau bahasa Inggrisnya law of sine and law of cosine. Jadi kenapa kok nggak ada aturan tangan? Ada yang bisa jawab? Karena tangan itu kan dari sinus per kosinus, jadi nggak usah diatur sudah. Dia mengatur sendiri kalau tangan itu. Ya, jadi saya kita sepakati dulu ya. Kita sepakati dulu notasi dan sifat-sifat segitiga. Kalau kemarin kan kita trigonometri hanya terpaku dalam segitiga siku-siku. Sedangkan kita tahu segitiga itu kan ada banyak macamnya, nggak hanya siku-siku saja dari sudut. Ada segitiga tumpul, ada lancip, ada sembarang. Nah, jadi sekarang kita sepakati bersama. Jadi yang warna hijau, yang huruf kapital itu kita sepakati itu sudut kan ya, di pojok itu sudut, itu kita sepakati huruf kapital, ya kan? Saya punya segitiga ABC, sudutnya A, B, dan C, huruf kapital. Sedangkan yang huruf kecil, ya, huruf kecil itu namanya sisi. Kita sepakati sisi. Ya, ada A, B, C juga sisinya. Sisi sisi AC, ya, AC itu bisa dikatakan sisi B, B kecil. Nah, caranya gimana kok tiba-tiba kok ada B-nya harus di sini, hanya kenapa di sini? Nah, ini kita sepakati bersama di dalam trigonometri biar uh, segitiganya sama semua. Nanti rumusnya biar nggak berubah, ya, biar nggak berubah kita sepakati. Jadi di depan sudut A, ya kan? Ini kan sudut A. Depannya persis seperti ini. Saya pointer dulu. Nah, ini sudut A. Di depannya itu namanya ada sisi A. Ada sisi A, A kecil. Kemudian di depannya sudut B itu ada sisi B kecil. Depannya sudut C ada sisi C kecil. Seperti itu. Itu notasinya. Kita sepakati dulu. Ada yang bisa jawab? Nggak ada. Kalau ada langsung ngomong aja. Kalau nggak ada saya lanjutkan. Kemudian ada sifat. Kita balik ke sifat. Dalam segitiga itu ada 4 sifat. Yang pertama, jumlah sudut. Ini saya mengingatkan kembali ke materi SMP. Jumlah sudut itu sama dengan 180 derajat. Pasti itu. Kalau nggak 180 derajat itu bukan segitiga. Ya, terdiri dari 3 sudut. Ya jelas namanya segitiga. Dan sudut A, B, C itu sama dengan 180. Kalau dijumlah ya, pasti 180. Kemudian nomor 2, pada sebuah segitiga hanya mungkin ada satu buah sudut tumpul. Mungkin hanya ada satu buah sudut tumpul, pasti. Itu sifat sudah. Kalau mau dibuktikan silakan digambar dan silakan beli gusur. Nomor 3, jumlah panjang dua sisi selalu panjang dari ketiga sisinya. Dari sisi ketiganya maksudnya. Saya punya sisi A, kemudian saya tambah sisi B, itu pasti lebih panjang daripada hanya sisi C saja. Seperti itu. Demikian seterusnya. Kalau saya jumlahkan dua sisi, sisi yang lainnya yang enggak dijumlahkan pasti lebih pendek. Ya kan? Kemudian, sisi di depan sudut yang lebih besar selalu lebih panjang. Misalnya sudut A itu 86 derajat dan sudut B 48 derajat. Nah, maka sisi A yang ada di depannya sudut A pasti lebih panjang daripada sisi B karena di sini sudutnya 86, di sini 48. Tapi bukan sisinya ya, sisinya bukan 86 meter misalkan. Ini hanya sudut. Sisinya nanti kita hitung. Seperti itu sudah sifat. Sampai di sini ada yang ditanyakan notasi dan sifat. Tatanan sifat. Tidak ada. Oke. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke aturan sinus atau hukum sinus atau law of sine. Oke. Saya punya gambar ya.
Gambar ini adalah suatu gambar pohon ya, pohon yang berdiri di atas bukit. Ya bukan berdiri ya, tumbuh di atas bukit dan di sini ada lautan. Misalkan, soalnya seperti ini. Kamu melihat pohon tumbuh pada suatu bukit. Anggap saja pohonnya tumbuh tepat vertikal. Vertikal itu ke atas, ya kan? Tapi sisi bukit membentuk sudut 15 derajat terhadap horizontal. Horizontal kan ke lurus ya, ke depan. Nah, Badrun berdiri di bawah bukit jaraknya 30 meter dari pohon dengan menggunakan klinometer. Nah, klinometer itu seperti yang apa namanya kemarin kita buat ya untuk menghitung tinggi suatu benda ya kan. Kalau lupa atau kemarin kita pernah buat. Nah, sedangkan kalau kemarin kita hanya terfokus hanya sudutnya 90 derajat. Nah, ini kan sudutnya 15 derajat. Gimana caranya? Dan itu kita punya aturan sinus. Sudut elevasi. Nah, sudut elevasi itu kita menghadap ke atas, ya kan? Pandangan kita menghadap ke atas. Kalau depresi, pandangan kita menghadap ke bawah. Oke, berapa tinggi pohon? Nah, ini hanya contohnya. Ya, ini hanya contoh dan banyak lagi aplikasi-aplikasi lain yang menerapkan aturan sinus seperti itu. Nah, aturan sinus. Ini segitiga. Saya punya segitiga ABCD, ABC dengan sisinya itu ABC berkecil. Pada sembarang segitiga ABC berlaku. Nah, aturan sinus itu hanya seperti ini. A per sin A sama dengan G per sin B sama dengan C per sin C. Nah, dari mana kok tiba-tiba A per sin A, B per sin B, C per sin C? Nah, kita buktikan bersama-sama. Bukti, ya kan? Kalau nggak dibuktikan, pasti kalian nggak percaya. Oke, untuk setiap segitiga lancip, gambarlah garis tinggi titik C yang panjangnya H. Nah, sekarang saya tanya, garis tinggi segitiga itu gimana? Cara gambar garis tinggi. Lupa? Atau nggak tahu? Atau pura-pura lupa? Kayak lagunya Mahen. Oke, saya contohkan. Gambar garis tinggi. Nah, ini di SMP ya. Garis-garis dalam segitiga itu ada 4. Yang pertama itu garis sumbu. Nah, garis sumbu itu membagi 2 buah segitiga sama besar di bagian bawah. Sama besar. Membentuk sudut siku-siku. Kemudian garis tinggi. Nah, garis tinggi seperti itu membentuk sudut siku-siku juga. Terus kemudian ada garis berat. Nah, garis berat itu membagi 2 segitiga sama berat itu ada divisi K ya. Ya, kalau ada garis berat berarti kanan kiri seimbang gitu. Garis bagi sudut. Nah, sudutnya sama besar. Oke, sekarang kita hanya membahas garis tinggi saja. Cara gambarnya gimana? Nah, ini lukis segitiga sembarang ABC. Oke, nah segitiga ABC. Terserah mau lukisnya bagaimana, yang penting segitiga. Jangan sampai sudutnya ada 4, bukan segitiga namanya. Lukis busur dengan titik pusat. Oke, lukis busur dengan titik pusat. Salah satu titik sudut segitiga, misalkan C. Ya. Kalian melukisnya pakai jangka, ya kan? Jangka itu kan ada 2 sisi. Yang pertama titik pusat, yang kedua pensilnya, ya kan? Pensil atau pulpen dan lain sebagainya. Yang memotong 2 titik sudut. Nah, misalkan titik pusatnya di sini, boleh di sini, boleh di sini, ya, boleh di sudut A, boleh di sudut B titik pusat. Saya contohkan di sudut C aja. Oke. Sekarang, nah, ini sudut C. Kemudian segitiganya jangkanya, pensilnya itu harus menyentuh sudut B. Kemudian buatlah
Intinya mengenai ini, mengenai sisi AB, mengenai sisi C ya, mengenai sisi C dan mengenai sudut B. Nggak usah melingkar, ini cukup aja gitu. Kemudian lukis busur yang sama. Nah, ini dari mana? Nah, ini dari mana? Ini dari B. Kemudian harus mengenai ini, panjangnya harus mengenai ini. Kemudian silakan melukis. Tak. Titik pusatnya di sini. Kemudian yang kedua titik pusatnya di sini. Untuk ini. Nah, kemudian kita sudah ketemu hubungkan titik potong sudut dengan sudut C. Nah ini C ke sini, ke bawah itu namanya sudah garis tinggi. Siku-siku pasti. T adalah garis tinggi. Itu cara melukisnya. Oke. Oke, gimana caranya kalau titik pusatnya di titik A? Ya sama, nanti pasti garis tingginya di sini, tapi cara gambarnya seperti tadi. Oke, ada yang ditanyakan? Nah, kalau nggak paham nanti silakan melihat di YouTube ini karena saya rekam. Kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini sudah saya punya garis tinggi. Garis tinggi itu ada garis H, misalkan CD, dan garis tinggi itu H. Nah, sudah saya lukis. Dari segitiga ADC, A, D, C, ya kan? Kita lihat ini dulu. Nah, kita lihat garis apa namanya segitiga ADC. Kan siku-siku ini sudah. Nah, kalau siku-siku kita bisa buat di sini. Kita buat sin A. Nah, sin A ini kan di sini. Kita lihat sudutnya di A. Berarti sin itu apa? Depan per miring. Oke, depannya A itu apa? Ada H. Per miringnya itu B. Ya udah, H per B. Sehingga, nah kalau saya ini kan sin A itu H per B. Kalau saya tanya H saja, berarti kan B kali sin A. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian segitiga berikutnya, yang kecil ini, BDC. Ya, BDC. Saya tanya sin B. Sin B itu kan pasti H per A, depan per miring. Sama depannya H, miringnya A. Berarti kalau saya tanya H saja, berarti kan A kali sin B. Sehingga, nah di sini ternyata H-nya itu ada dua. Maksudnya bukan ada dua, hanya itu sama. H itu bisa B sin A, bisa A sin B. Ternyata ada sama dia. Berarti kan saya bisa lihat ya, saya bisa tuliskan di sini. H sama dengan H. Berarti kan A sama dengan sin B sama dengan B sin A. Kita bisa ke sini sudah. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk menyederhanakan? Nah, menyederhanakan berarti kita bagi sama-sama, kita bagi sin A kali sin B. Ya kan? Kedua ruas kita sama-sama bagi sin A sin B. Dan kalau kita sama-sama bagi kan sudah ada. Nah, kemudian sini ada sin B, di atas ada sin B, di bawah ada sin B juga. Tapi kita sama-sama bagi, ketemu satu. Ya, ya, ini jangan dicoret ya, sama-sama bagi kita ketemu satu. Kemudian di sini juga sin A di atas, sin A di bawah, kita sama-sama bagi ketemu satu. Akhirnya ketemu A sama dengan sin A, B sama dengan sin B. Nah, C sama dengan sin C-nya di mana? Nah, silahkan kalian coba kerja apa namanya? Coba melukis garis tinggi dengan titik pusat A atau B. Itu pasti nanti ketemu C-nya, C per sin C. Demikian penjelasan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan atau yang nggak bingung? Atau bingung masih? Silakan berbicara.